زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Termasuk yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab al-ilm dan anak, bab santun, lemah lembut dan tidak tergesa-gesa. Hadis yang 136 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, Bala Arabiyyun fil masjid. Ada seorang Badui yang buang air kecil di masjid. Disebutkan dalam sebagian riwayat salah satu wajah masjid. Maka nas, akhirnya orang-orang para sahabat maksudnya berdiri. Dia faufi untuk menghukumnya, untuk menghukum ataukah melarangnya, memukul dan menghalangi ataukah mencegah sang badui ini yang sudah atau sedang mengencing, sedang kencing. Badui yang hidup di pedalaman, sehingga biasanya orang pedalaman atau orang yang sangat jauh dari perkotaan, mereka hidupnya jauh dari adab ataukah sopan santun, tata krama, mereka tidak mengenalnya. Jadi adab kami, jadi hidup sebagaimana di pedalaman. Ketika masuk kota, orang desa masuk apa? Masuk kota. Orang kampung masuk tidak mengenal bagaimana tata krama atau sopan santun yang seharusnya dilakukan. Maka para sahabat langsung berusaha dan berdiri mau memukulnya, mau menghukum orang tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, Nabi SAW, "Dauhu, biarkan, artinya jangan dihalangi, biarkan dia selesaikan buang airnya. Wa arifu ala baulihi, dan siramlah, kalau sudah selesai siramlah, tuangkan sijil sadlah minna, satu ember air, au danuban minna, atau satu timba air. Fa'innama buistum muyassirin, karena sungguhnya kalian itu diutus untuk mempermudah. Walam tub'atsu mu'assirin, tidaklah kalian diutus untuk mempersulit, untuk membuat sulit. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis ini sebenarnya beberapa kali disebutkan dalam kitab ini Riyadhus Shalihin, dan juga sebelumnya atau di kitab yang lainnya. Hadis yang sangat terkenal dan terdapat banyak faedah di antara yang bisa diambil dari sini. Salah satunya adalah berkaitan dengan bab ini. Sebenarnya seandainya dibicarakan bab ini banyak sekali pembahasan, termasuk bab fikih. Bab fikih dalam artian bagaimana hukum dalam najis. Ketika masjid itu ternajisi, kencing oleh ini orang dewasa, karena ini anak-anak kecil saja. Tapi bagaimana kalau seandainya
masjid ini dikencingi oleh orang dewasa. Anak-anak, kalau anak kecil masih mungkin sedikit, tapi bagaimana kalau banyak? Waktu itu bukan seperti sekarang ini sudah ada karpetnya, sudah ada alasnya, tikarnya dan sebagainya. Tapi waktu itu tanah pasir, sehingga kencingnya di pasir dan bukan di temboknya masjid. Sehingga yang digunakan untuk sholat pasirnya atau tanahnya inilah yang dikencing oleh sang badui. Rasulullah SAW dalam riwayat ini yang dinukil oleh Imam Nawawi disebutkan langsung disuruh menyiram air. Nah, di dalam riwayat Abu Dawud terdapat lafaz yang menjadi tambahan dari hadis ini, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan karena beberapa jalannya, ada jalan yang menguatkan riwayat tersebut yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengatakan ambil tanah yang dikencingi baru kemudian disiram. Dan dengan hadis ini atau dengan lafaz ini terdapat hukum tambahan, yaitu tanah seandainya terjadi tanah itu dikencingi, tanah yang ada di dalam masjid, maka diambil yang basah kena kencing tadi, kemudian dibuang keluar, lalu sisanya yang mungkin masih ada basah atau terkena dari air kencing itu dibasahi atau disiram dengan air. Dan ini adalah merupakan pendapat berdasarkan hadis ini. Meskipun sebagian ulama menyatakan bahwa tidak perlu untuk menyiramnya, karena mereka tidak mensahihkan hadis yang terdapat tambahan diambil tanahnya baru kemudian disiram. Tapi mereka menyatakan tidak perlu diambil tanah dan langsung saja disiram dengan air. Nah, Syekh Al-Albani merujukkan bahwa tambahan ini adalah tambahan yang sahih dan bisa dijadikan hukum. Artinya sebelum disiram air, tanah itu diambil. Nah, bisa jadi kalau kencingnya orang dewasa banyak, kalau satu ember air bisa jadi masih bau, masih belum bisa menghilangkan baunya air kencing tersebut. Tapi kalau seandainya diringankan dengan diambil tanah sampai air kencingnya ini yang ada air kencing datang itu kemudian bisa dibuang, baru disiram dengan air, lalu diganti dengan tanah yang lain. Nah, ini bisa diambil faedah hadis ini. Hukum fikih yaitu berupa menghilangkan najis yang ada di tanah, itu salah satunya adalah dengan disiram air, disiram dengan air, dan diringankan supaya tidak terlalu banyak air yang disiramkan. Maka tanah yang terkena kencing itu diambil kemudian dibuang, digantikan dengan tanah yang lainnya. Nah, ini insyaallah yang bisa diambil faedah dari hadis ini secara fikih. Diambil dari hadis ini yang berkaitan dengan pembahasan bab ini, yaitu afif, lemah lembut, tidak tergesa-gesa, santun. Ini sifat ini semuanya ada pada Rasulullah SAW. Yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Karena hikmahnya ini sudah kita sebutkan dalam pembahasan sebelumnya tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang yang demikian santunnya, meskipun kepada orang badui, orang yang tidak beradab, tapi beliau tidak membalasnya dengan perbuatan atau perlakuan yang juga tidak beradab, tapi justru membalasnya dengan penuh sopan dan santunan Rasulullah SAW. Meskipun bisa saja Rasulullah SAW menghukum orang tersebut, tapi hikmah dalam dakwah Rasulullah, dalam akhlak Rasulullah SAW terdapat faedah yang sangat besar, hingga Rasulullah SAW hanya menegurnya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan tambahan yang juga dalam Bukhari, Rasulullah SAW kemudian berkata kepada sang badui, sesungguhnya innaha
masjid ini tidaklah selayaknya sepatutnya dilakukan hal seperti ini. Tapi itu adalah untuk zikir, untuk ibadah sholat, membaca Quran. Maka orang Badui tersebut mengatakan Allahummarhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Wala tarham ma'ana ahadan. Jangan kau rahmati yang lain. Karena dia melihat kemarahan para sahabat. Marah para sahabat, akhirnya dia suruh berdoa. Orang Badui, dia tidak memikirkan, tidaklah berpikir panjang. Bukan dia yang seakan salah, tapi para sahabat yang salah. Kenapa kok marah? Muhammad saja, Rasulullah saja tidak marah kepada saya. Sampai berdoa, ya Allah rahmatilah saya dan rahmatilah diriku dan Muhammad, jangan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kenapa kau membatasi yang seperti yang luas? Rahmat Allah demikian luasnya, sangat luas. Kenapa kau membatasi yang luas? Ini termasuk kelembutan Rasulullah dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah, contoh yang bisa diambil, seseorang ketika melihat suatu kemungkaran, kencingnya seorang Badui itu jelas kemungkaran. Tetapi ketika kemungkaran tersebut seandainya langsung diingkari secara langsung, bisa jadi akan mendatangkan madarat atau kemungkaran yang lebih besar. Maka jika kemungkaran yang diingkari itu akan membawa atau menyebabkan kemungkaran lebih besar, maka pengingkaran itu ditunda. Pengingkaran itu ditunda. Orang minum khamr, apakah langsung kemudian dihukum, ataukah diperangi, ataukah dipenjara dan sebagainya? Maka tidaklah demikian. Bisa jadi orang yang mabuk-mabukan dan sebagainya itu ketika langsung diingkari tidak sembuh, tapi tambah menjadi dalam kondisi marah. Bisa jadi akan bertambah kemungkaran mereka, semakin marah kepada yang mengingkari dan tidak lagi mau untuk dinasihati. Tetapi ketika dibiarkan, kemudian didekati orang yang mabuk, pada saat sadarnya kemudian diingatkan berapa jumlah, berapa harus kita keluarkan untuk mabuk ini tadi. Kemudian apa faedahnya dan madaratnya khamr dan berbagai hal yang lainnya. Tidak menyelesaikan masalah. Kadang orang itu mabuk karena masalah yang dia hadapi dan berbagai hikmah yang lainnya. Karena itu di antara hikmah yang disebutkan dalam Al-Quran tentang larangan atau pengharaman khamr, para sahabat pada saat pertama kali Islam itu dibawa Rasulullah, khamr masih diminum. Umar bin Khattab pun masih termasuk yang minum khamr. Masuk minum khamr. Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib. Sampai Hamzah ini pernah ketika minum khamr, ini Abbas yang juga pamannya, saudaranya Hamzah, pamannya Rasulullah SAW, ontanya disembelih, dibunuh, bukan disembelih, tetapi dibunuh pakai pedang. Lalu kemudian dimakan, seperti hatinya diambil kemudian dimakan, sikunya sama Hamzah. Mereka waktu itu Hamzah sudah masuk Islam, waktu masih di Mekah. Rasulullah SAW atau di Madinah, Rasulullah SAW waktu itu ketika mengetahui hal tersebut, Rasulullah ingin mendatangi Hamzah. Kenapa sampai membunuh? Tapi ternyata Hamzah ini sedang mabuk, masih berbau minuman keras.
Sampai-sampai ketika Rasulullah menegur Hamzah, Hamzah ini berkata sambil dalam keadaan duduk, Hamzah ini kemudian menengok kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, wahal anta illa abidu abi, bukankah kamu itu cuma sekedar budak ayahku? Tidak, Rasulullah tidak kenal Hamzah dengan Rasulullah. Bahkan Hamzah ini mengatakan, tidak, bukankah engkau itu cuma sekedar budaknya ayahku saja? Ngapain Rasulullah menasihati saya? Sambil pedangnya Hamzah ini terhunus dan dalam keadaan terhunus, Rasulullah SAW melihat bahaya. Ini kalau diteruskan, ini bisa membunuh Hamzah, membunuh Rasulullah dan siapapun yang mengingkarinya. Rasulullah SAW mundur, teratur. Kalau ini orang tidak bisa dibilang atau tidak bisa dinasihati karena sedang dalam keadaan. Syekhul Islam Rahimahullah pernah pada waktu peristiwa perang Tartar, dan orang Tartar mereka menguasai kaum muslimin di Baghdad. Menguasai kaum muslimin di Baghdad. Mereka melihat pasukan Tartar ini minum khamr, mabuk. Syekhul Islam kemudian dibilang dan dibiarkan ketika mau dibunuh mereka atau mau diperangi pada saat mereka minum khamr. Syekhul Islam mengajar. Kenapa demikian? Bisa jadi mereka meskipun dalam keadaan mabuk, ketika mereka itu berperang, bisa jadi mereka ini punya kekuatan luar biasa. Karena sudah pengalaman, meskipun mabuk, mereka ini masih punya kekuatan. Dan jika mereka itu menang, maka dalam kondisi sadar, mereka akan lebih keras, lebih banyak membantai kaum muslimin. Maka saya bisa mengatakan jangan biarkan dulu, jangan diingkari. Karena apa? Karena kalau seandainya mereka minum khamr, mereka tidaklah kemudian membantai atau melepas kaum muslimin. Dan itu lebih baik daripada mereka sadar, daripada mereka dalam keadaan sadar, mereka kemudian membunuh kaum muslimin. Banyak korban. Karena itu mengingkari kemungkaran pada saat di mana bisa mendatangkan sesuatu kemungkaran yang lebih besar, akan ditunda pengingkaran tersebut sampai seandainya kemudian di suatu saat kemungkaran itu bisa ditumpas dan tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, baru dilakukan. Dan ini termasuk di antara yang disebutkan oleh Syekh Islam dalam As-Siyasatu Syariah, dalam kitab yang berjudul As-Siyasatu Syariah, politik Islam, politik syariah. Bagaimana seorang pemimpin itu di dalam mengingkari kemungkaran yang ada pada umatnya, ini ada syariatnya, ada aturan syariah. Tidak kemudian setelah berpuasa langsung diterapkan kemungkaran itu, langsung dibasmi, ditumpas begitu saja. Subhanallah. Dan itulah yang diterapkan oleh para khulafaur rasyidun, termasuk juga pada masa Bani Umayyah, masuk Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan juga Umar bin Abdul Aziz. Mereka memiliki politik siasat syariah yang diterapkan pada masa itu dan berhasil. Karena sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah bukan hanya sekedar mengajarkan ibadah mahdoh yang disebut dengan ibadah mahdoh saja, sampai permasalahan yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam itu tidaklah kemudian tidak sembarangan dan tidak kemudian langsung begitu saja. Tapi diajarkan bagaimana tahapannya dan bagaimana syariatnya Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum Islam. Nah, ini perlu untuk dipelajari, terutama bagi mereka para pemimpin. Karena ini ada pelajaran khusus apakah kaidah yang berkaitan dengan siasat syariah, bagaimana mengurusi umat.
Bagaimana mengurus itu? Subhanallah. Nah, disitulah letaknya bagaimana pemimpin membutuhkan fikih syar'i. Fikih syar'i. Karena itu pada masa Khulafaur Rasyidun yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama, sehingga menerapkan syariat itu bukan sembarangan. Nah, ini diantara yang berkaitan dengan faedah hadis ini. Itu Rasulullah SAW ketika menerapkan kesantunan, kemudian kelemah lembutan, tidak tergesa-gesa di dalam menerapkan hukuman. Meskipun Rasulullah berpuasa waktu itu sebagai seorang Rasul, apapun yang diperintah Rasulullah pasti akan dijalankan oleh para sahabat. Dan mereka mati-matian kalau seandainya Rasulullah sudah memerintahkan pasti akan dijalankan. Itu demikian Rasulullah SAW, tidak tergesa-gesa. Jadi ini bab yang sangat penting. Tidak sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang telah kita bahas, tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut kelemah lembutan dari sesuatu melainkan akan merusak, akan membuat jelek untuk sesuatu tersebut. Ini pentingnya kita dengan hadis ini. Hadis yang selanjutnya disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Yassiru wa la tu'assiru. Yassiru, mudahkanlah. Orang itu syariat ini sebenarnya atau Islam itu sesuatu atau al-haq benar secara umum itu adalah sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat artinya rata-rata orang itu ketika mendengar tentang kebenaran itu biasanya orang merasakan sesuatu yang berat. Islam, orang masuk Islam harus apa? Harus sholat, harus berpuasa, harus zakat, harus haji, harus dan seterusnya. Banyak. Sementara kalau orang itu sebelum masuk Islam sedikit ibadah yang harus mereka jalankan. Sehingga kebanyakan orang merasakan kalau seandainya dia merasakan berat. Tetapi hendaknya tidaklah seseorang itu mempersulit. Maksudnya sampaikan yang paling penting dulu. Yassiru wa la tu'assiru. Jangan membuat sulit orang itu. Gambaran dalam Islam sangat sulit kalau seandainya pertama kali langsung. Islam itu bagaimana? Islam itu kamu harus sholat lima waktu, jangan semalam subuh, zuhur. Orang belum kenal dengan apa? Islam ini sudah disampaikan wajibnya lima waktu. Ini belum disampaikan tentang akidah, keyakinan tentang Allah SWT. Karena ketika orang itu belum mengenal Islam, belum mengenal agama ini, lalu kemudian dikenalkan dengan syariat, itu terasa berat. Terasa berat, melihat beratnya. Ternyata harus begini, harus menuntut Allah, harus dan banyak satu keharusan. Tapi gambaran Islam seandainya seseorang itu sudah memiliki iman, maka itu semuanya akan ringan dia lakukan dan bahkan akan dia butuhkan. Dia sendiri akan membutuhkan ibadah, wudu, sholat dan berbagai macam syariat sebenarnya justru untuk memperringan, mempermudah seseorang. Tapi ketika disampaikan bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya, belum waktunya disampaikan dan disampaikan, ini akan terasa berat. Makanya disampaikan yang paling penting. Yang penting tentang tauhid. Prioritas itu adalah yang paling penting adalah tauhid. Bukan kemudian yang paling penting tegakkan syariat Islam, tegakkan hukum Islam. Malam yang hukum Allah oleh hukum kafir, tidak berhukum kafir, potong tangan raja. Orang berat mendengar kata-kata itu. Padahal sebenarnya seandainya dijelaskan tentang hukum raja, bagaimana perinciannya, tidak semua orang yang kemudian langsung dirajam. Zina dirajam, tidak seperti itu.
pencuri langsung dipotong, tidak. Tidak setiap pencuri itu langsung dipotong tangannya. Maka ada nisab, ada proses, tidak sembarangan. Sementara yang hanya berbekal semangat saja, hanya sekedar melihat, wah ini syariat Islam harus ditegakkan. Yang tidak menerapkan kafir gratis terus. Nah, ini yang justru merusak. Kejahilan hanya melihat kepada zahir atau penampakan Islam dengan demikian, potong tangan, rajam, kejam. Tidak digambarkan dulu bagaimana sebenarnya prosesnya. Bagaimana seharusnya gambaran Islam, keindahan Islam. Nah, inilah yang seharusnya ditanamkan sebelum yang lainnya, sebelum hukum-hukum syariat yang lain. Ini pentingnya. Dan kaum muslimin sebenarnya banyak di antara kaum muslimin yang masih belum mengenal dasar-dasar Islam. Bahkan seandainya diteriakkan syariat Islam, yang memerangi, yang memusuhi, yang menolak adalah kaum muslimin. Gak usah yang lainnya, gak usah umat yang lain. Umat Islam ketika diteriakkan ini tegakkan, saya potong tangan. Coba seandainya apa? Seandainya misalkan kita pemerintah katakan kita mulai tahun depan, mulai 5 tahun yang akan datang, tegakkan syariat Islam. Kira-kira yang menolak lebih banyak atau yang menerima? Kerinci hukumannya demikian. Yang pertama kali menolak kaum muslim. Jangan yang lain. Yang kaum muslim yang menolak. Nah demikianlah. Butuh fikih dan butuh dakwah, butuh penjelasan. Dan inilah yang harus dilakukan. Penjelasan terhadap hukum Islam, dan bahkan bukan hanya sekedar hukum fikihnya, tapi akidahnya dulu. Akidahnya. Ketika mereka sudah memiliki akidah yang kuat, mereka sendiri yang akan menerapkan hukum itu pada dirinya sendiri, hukum Islam. Sehingga mereka akan menjauhi zina, menjauhi minum khamar, menjauhi haram yang lainnya, dan kemudian melaksanakan kewajiban. Sehingga yang dihukum itu sangat jarang, karena sudah mereka memiliki keimanan dan menjauh dari maksiat. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyampaikan berbagai hukum khamar dan yang lainnya, langsung para sahabat melaksanakan, karena sudah iman itu ada pada mereka. Tidak susah untuk menyampaikan khamar haram, zina haram, dan seterusnya. Terus di Madinah pada saat itu mereka menerima syariat dalam keadaan mereka sudah siap. Sementara sekarang ini kaum muslimin akidah saja masih apa? Masih belum. Bahkan seandainya disampaikan akidah yang benar, akidah yang lurus, mereka yang justru akan menentang. Nah, malah justru menentang. Inilah butuh kelemah lembutan dalam kita, butuh tahapan dan tidak tergesa-gesa dalam menyampaikan, dalam mengajarkan. Dan itulah yang disebutkan di antara tafsir Rabbani, nama Rabbani. Walakin kunu Rabbani, dan kuntum tu'allimuna kita, wa bima kuntum tadrusun. Dan tapi jadilah kalian Rabbani, umat yang Rabbani. Bima kuntum tu'allimuna kita, karena Alkitab yang kalian ajarkan. Wa bima kuntum tadrusun, dan apa yang kalian pelajari. Butuhnya belajar dan butuh mengajarkan. Dan disebutkan di antara tafsir ayat ini, siapakah yang Rabbani? Bima kuntum tu'allimuna kita, yang mengajarkan Alkitab, yaitu yang mengajarkan manusia siwarul ilm qabla kibar. Ilmu yang kecil sebelum yang besar. Maksudnya dasar-dasar ilmu, akidah yang lurus kepada Allah, mengenalkan kepada Allah, mengenalkan kepada Rasulullah SAW, kepada Islam dasar-dasarnya. Baru kemudian yang lainnya. Baru kemudian yang terakhir adalah hukum, potong tangan dan sebagainya. Itu nanti belakangan. Setelah kaum muslimin ini mereka siap, mereka sudah sendiri menerapkan, sehingga sangat kecil kemungkaran mencuri, mengkhamar, zina, dengan ajaran Islam yang diajarkan secara seutuhnya, dimulai dari yang paling mendasar, baru kemudian yang lainnya. Itu akan sangat mudah. Sebenarnya cukup dikenalkan
akidah yang benar. Orang itu yang tadinya meninggal, orang tadinya minum khamar atau khamr, seluruh molino dia lakukan. Ketika dikenalkan dengan dasar Islam, insya Allah sebenarnya kaum muslimin sudah mengetahui itu adalah haram. Itu adalah sesuatu yang haram. Tapi untuk dijelaskan kepada mereka ini haram, mereka sudah tahu. Tapi mereka berbuat maksiat dan menggampangkan. Kenapa? Akidahnya, tauhidnya yang belum kuat. Disitulah sebenarnya yang menjadikan manusia berbuat maksiat karena lemahnya iman. Dan ini yang harus dibangun. Inilah ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW dalam berdakwah kepada orang yang sangat awam. Ini awam, orang Badui ini sangat awam. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Rasulullah. Nah, hadis ini menyebutkan yassiru, mudahkanlah, wala tu'siru, dan jangan mempersulit. Seperti orang Badui tadi, inna ma bu'istum muyassirin, kalian itu diutus untuk mempermudah, tidak untuk mempersulit. Mudahkan saja orang yang tidak paham. Ini kencing ini bisa diambil kemudian disiram air. Orang yang belum paham kalau orang masjid itu belum atau tidak boleh dikencingi. Orang yang belum paham, jelaskan dengan lemah lembut. Ini masjid tempat untuk ibadah, untuk zikir, bukan untuk dikencingi. Tidak boleh di masjid. Yang sudah tahu itu sudah ya. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh orang sudah diambil saja tangannya, kemudian disiramkan. Subhanallah. Sampai akhirnya Nabi tadi mendoakan rahmat untuk Rasulullah SAW. Yang lainnya nggak usah. Seperti itu. Yassiru wala ta'siru, wabashiru wala tunfiru. Berikan kabar gembira. Artinya sampaikan yang baik. Wala tunfiru, jangan bikin lari orang dari Islam. Jangan membuat orang lari dari Islam ini. Seandainya orang Badui tadi yang masih awal diperlakukan ataukah dihardik, dibentak, akan membawa madarat yang banyak. Di antaranya ini kencingnya bisa kemana-mana. Kalau seandainya tidak berhenti kencingnya, ya semasjid harus dia harus disiram, tidak cukup satu ember. Dan kalau seandainya ditambah dengan diambil tanahnya, sak masjid harus diambil tanahnya. Nah, ini akan mempersulit. Yang kedua, madaratnya kepada sang batu ini, karena buang air kecil itu kalau ditahan atau dihentikan, ini bahaya. Kalau ngempet sebelum keluar masih mungkin, bahayanya lebih kecil. Tapi kalau sudah keluar, kemudian dipotong langsung, ini lebih berbahaya dan madaratnya lebih besar. Kesehatan ini ada tergantung ginjalnya dan seterusnya, fungsi karena madarat. Dan kemudian juga psikologis, dia akan membenci, termasuk prakteknya batu ini justru membenci para sahabat. Ini faedah. Ini faedahnya dari sini. Basyiru wala tunfiru, jangan bikin lari. Yang bikin lari orang dari Islam, dari syariat. Apa yang sekarang terjadi seperti orang ISIS, ini justru memperburuk citra Islam. Apa yang terjadi sekarang ini dia ada yang mereka seakan-akan ingin menegakkan syariat Islam, menerapkan dan menegakkan hukum Islam, bahkan seluruh kaum muslimin harusnya mendukung. Ini bukan harus didukung, tapi harus dibasmi yang seperti itu. Pasien seperti itu. Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa kaum Khawarij itu senantiasa akan terus keluar muncul. Mereka senantiasa akan muncul. Hatta yakhruja akhiruhu fi awsatid dajjal. Rasulullah, mereka yang terakhir itu akan keluar muncul kelompok-kelompok Khawarij ini. Yang terakhir itu adalah pada saat munculnya dajjal. Fi awsatid dajjal, atau tanda-tanda munculnya dajjal yang terakhir. Itu termasuk yang besar. Rasulullah menyebutkan. Dan bahwa ini termasuk tanda-tanda munculnya dajjal, apakah masih rentetan
disebutkan 20 kali. Rasulullah menyebutkan sampai lebih dari 20 kali. Dalam sejarah disebutkan sudah belasan, termasuk yang terakhir ISIS ini sudah biasa. Tidak tahu apakah ini yang sudah 20 lebih ini tadi disebut Rasulullah yang senantiasa mereka akan keluar dan setiap keluar akan diputus. Ya akan apa? Akan bisa dilepas. Nah ini diantara apa yang diberitakan Rasulullah SAW bahwa keluar sini senantiasa muncul. Makanya kita semakin yakin dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW tentang berita munculnya kaum Khawarij yang senantiasa akan muncul sampai akhir zaman, sampai munculnya Dajjal, yang akan terus muncul. Kebenaran sudah Rasulullah. Karena itu kita tidak perlu heran dengan munculnya dan kita bingung ini sebenarnya yang benar yang mana. Kita harus mendukung atau harus apa? Ini termasuk di antara sebagian yang disebutkan Rasulullah SAW. Saya insyaallah ini bisa kita bacakan dalam surat ini semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Kita ambil faedahnya. Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada